Nah, yang gue tahu juga kalau misalnya kebuka itu segel emang udah nggak ini lagi. Jadi orang tuh kayak punya segel, ketika sekali masuk itu udah nggak segel lagi. Jadi kayak ya udah lost terus gitu. Itu mah bisa dibilang dia cukup sering tuh kesurupan. Iya, makanya Bahkan sekali dari udah marah-marah, berontak, sampai gue ingat kalau nggak salah pernah satu kali gue itu kita megangin 4-5 orang. Sampai 45. Iya, kita megangin tangan satu, bla bla. Tapi cuma dia kuat banget bang. Penendangan, maaf nih, karena posisinya dia lagi tiduran, kita pegang di bawah, otomatis pasti kakinya nendang itu, nggak kuat gue. Cuma ya kalau misalkan cerita yang di rumah kantor itu sebegitu menyeramkannya. Dan ada memang yang gue nggak tahu sih, tapi kayaknya ada yang pernah ditongolin sih. Tapi gue nggak melihat secara langsung ya. Gue tidak melihat secara tapi langsung. sempat cerita nggak? Sempat. Apa tuh yang ditongolin? Bangku taman. Hah? Bangku taman. Di bangku taman itu? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Penasaran kan? Langsung aja deh kita kenalan. Halo Bang. Halo Bang Fadil. Makasih nih juga nih udah datang ke sini. Gue juga thank you banget. Boleh kenalin diri dulu Bang, siapa namanya dan tinggal di mana? Saya Reja Suma, tinggal di daerah Bekasi. Boleh ceritain sedikit aja nih, lo mau bawain cerita tentang apa sih? Jadi begini Bang. Ya ada beberapa cerita, karena kan sebelumnya kan lo sempet calling gue, ada nggak pengalaman gue tentang berbau mistis? Ada beberapa gitu loh, dan rangkaian ceritanya sih memang cukup panjang, dan ada beberapa cerita yang menurut gue kayaknya layak nih buat dibawain ke sini gitu. Iya. Makanya menurut gue thank you banget. Simpen dulu ya ceritanya. Siap. Nah, penasaran kan cerita dari si Bang Ray ini? Jangan lupa like, comment, share yang banyak dan subscribe. Dan jangan lupa nih main-main ke channel 00 yang punya cerita horor nyata, boleh nih kirimin email di sini ya. Oke, langsung aja. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Jadi gini Bang, sambil gue coba-coba inget juga ya ceritanya Bang. Kalau nggak salah itu kejadiannya itu di sekitar 2009 sampai 2010. Di mana pada saat itu gue sedang bekerja di sebuah production house. Ya mungkin sekadar apa ya, napaktilah sedikit lah, mungkin bisa sedikit membangun cerita. Karena pada saat awalnya tuh gue bekerja sebagai editor, motion graphic juga di PH tersebut. Pada saat awal dipanggil gue cukup kaget karena memang gue belum pernah ngalamin atau melihat lokasi rumah yang cukup besar. Lokasi rumahnya itu di daerah Jakarta Timur. Rumah itu cukup luas, gue kurang tahu pasti, cuma mungkin ada kali sekitar 5.000 meteran, di mana itu diisi dengan 3 rumah yang bisa dibilang mereka bersaudara. Satu rumah tempat gue bekerja akhirnya dijadikan kantor. Memang gue pada saat awal masuk sedikit merasakan ada aura-aura. Ya mungkin kita bisa ngerasain lah, walaupun gue nggak peka-peka banget gitu. Tapi gue tahu nih maksudnya kok sedikit bikin merinding lah gitu kan ya hawanya, entah karena memang luasnya, entah karena memang catnya, bangunannya memang bisa gue bilang bangunan cukup tua. Gitu. Awalnya gue biasa-biasa aja, cuma gue mulai curiga yang namanya anak PH gitu Bang ya. Gue seringkali nggak pulangnya itu paling di weekend, Sabtu Minggu. Jadi sepanjang hari kerja gue akan stay di sana gitu loh. Gue mulai heran kenapa di tiap maghrib selalu di setel pengajian gitu loh. Sama teman gue yang di sana, teman gue yang udah lama gitu. Yang bisa dibilang memang sering tinggal di sana gitu kan. Cuma dan memang ada beberapa sekat sih, jadi ada ruangan tengah itu isinya drum dan beberapa ruang tamu, disitulah
tempat biasa pengajian di setel. Kemudian ada satu ruangan itu tempat kita bekerja dan tempat kita tidur. Ada kamar juga yang akhirnya diisi sama temen gue yang tinggal di sana. Awalnya biasa banget. Kemudian ada ruangan tengah yang cukup luas, rada tinggi. Gue mulai oh ada kursi goyang. Terus ada beberapa rumah yang gue bilang tadi saudaranya. Gue mulai heran kok ada bangku taman, pohon tinggi. Ada pohon tinggi di? Ada pohon tinggi banget. Kemudian ada yang ini sih yang sebetulnya udah bikin gue cukup bikin merinding, ada bambu kuning. Bambu kuningnya panjang apa? Panjang. Itu memang ditanam. Oh, ditanam. Ditanam. Yang mana pandangan awam gue bambu kuning itu identik dengan Begituan si siapa namanya Mbak Itnuk lah gitu kan ya. Kemudian itu gue santai lah. Cuma karena memang ya bukan sedikit vulgar tapi namanya anak muda. Seringkali kita ketika malam nongkrong dulu sebelum kita tidur sambil kerja ya akhirnya tidur malam. Nah di sini gue mulai ngerasain rada aneh. Pertama kayak misalkan kok mulai sedikit takut. Kemudian karena tadi gue bilang ruangannya cukup terpisah jauh antara ruangan kerja gue sama tempat ngambil minum. Itu jadi kayak semacam apa ya? Kayak ada pressure sendiri gitu. Ada yang liatin Iya seperti itu. Sampai akhirnya ada kayak kursi goyang sendiri. Kursi goyang. Cuma kayak enggak paling dilogekin angin lah ya, kena angin. Kemarin celeng. Nggak mungkin lah itu kursi goyangnya ada 2, yang goyang cuma 1. Mungkin kucing. Mungkin kucing di situ. Cuma santai sampai pada akhirnya mulai ada kejadian-kejadian aneh. Gue tanyain tadi kenapa mesti setelah pengajian. Lah. Jadi di sini memang banyak yang ini sorry gue potong dulu. Ini lu mulai kejadian kayak gitu baru berapa lama? Gak lama gue Gak lama. Gue tuh cuma ya anggaplah gue kerja 2 bulan, 1 bulan 2 bulan di sana, udah mulai dapet lah cita-cita itu dan jadi tens buat gue sendiri gitu. Jadi dan itu lu sering nginep di situ juga banget nginep di sana. Nah, gue bilang ada apa memang? Gue bilang kan, kenapa pengajian? 1, drum bunyi sendiri tengah malam. 2, lagi tidur selimut pasti bisa ditarik. Itu yang menurut gue sangat nakal tuh. Itu menurut gue sangat nakal karena itu lu sendirian. Pas ditarik. Gue tidur sama temen. Gue tidur sama temen gitu. Maksud gue tidur barengan. Ada satu kasur besar, ada satu kasur kecil, dan tidur di kasur kecilnya ini yang selimut ditarik. Dan itu menurut gue cukup, entahlah ya, kalau misalnya kita ngomongin perilaku manusia, gue kurang ajar gitu loh. Dan itu yang sedikit menurut gue ada jahil. Sampai rangkaian temen gue kesurupan. Tapi tadi dulu, yang narik itu lu pas ditarik itu sadar lu kejadiannya lu nih sadar banget. Berasa banget gitu. Iya, ditarik. Cuma ya sekali apa berapa kali? 2 kali. Jadi pada saat ditarik, gue kayak ada narik, kemudian gue rada nengok nggak ada, gue coba tenang, ditarik lagi. Kita nongkrong dulu, cakep kali di luar gitu. Cuma sedikit mending saya ya banyak, dan akhirnya yang menurut gue membuat gue sedikit nggak nyaman adalah ketika banyak temen gue yang sebutannya tuh ya kesurupan lah pada simpelnya. 2 orang, 3 orang kena, dan rata-rata wanita. Dan kejadiannya itu jam 11 sampai jam 12 malam. Terus teriak, terus nangis-nangis. Itu hampir tiap hari apa gimana? Pada saat kejadian yang serangkaian itu ya terus-menerus. Terus-terusan. Iya, nyaris tiap hari. Dan memang gue punya pengalaman gitu. Zaman-zaman dulu lah gitu kan. Gue percaya memang kalau orang yang udah dibuka pernah masuk sekali, itu bakal gampang gitu. Dan temen gue begitu. Sayangnya satu temen gue cowok sedikit penakut, dan dia ngerasa sedikit gak nyaman ketika beberapa teman perempuan gue kena gitu kan. Itu berapa orang tuh kalau nggak boleh tahu? 2 sih. Yang gue inget sih 2 sih.
Dan itu terus-terusan masuk ke dia terus. Terus kadang yang bikin sorry itu saya rada malas adalah nunjuk deal. Gimana? Nunjuk. Jadi gue pernah gini loh. Oke, kalau misalkan kesurupan yang merem sih gue nggak masalah gitu ya, yang gue dengar gitu. Ah nggak masalah lah. Suruh tidur, pegangin, jempol dipencet, cium-ciumnya kayu putih, kelar urusan. Yang ini melek, Melotot. jadi kadang kan jadi sedikit tipis antara ini orang kesurupan atau soalnya kayak di atau jadi gila gitu kan. Tapi melotot tuh. Iya Melotot banget. melotot banget. Dan itu yang akhirnya jadi apaan sih lo gitu lah. Dan satu hal, tenaga mereka Kuat banget. untuk perempuan ya maksud gue. Jadi pada saat dalam kesurupan kemudian coba kita pegangnya berontaknya itu gila-gilaan. Sampai ya tadi gue bilang kursi goyang, gelas pecah. Oh gelas pecah nih. Gelas ada pecah ada juga, sama kayak misalnya lagi di dalam kamar lah. Atau Tiba-tiba gitu. Ya mungkin secara logik masih mungkin ada tikus lah, ada apa gitu. Cuma, tapi beneran ada kan barang iya kita? bener barang pecah. Cuma karena memang momennya sedang seperti itu kita jadi kayak sedikit ke bawah. Gitu. Terus setelah kesurupan sekian kalinya ada fase di mana gue capek. Gue capek banget sama pura-pura kali temen gue telat enggak gitu. Ya sampai akhirnya lapor lah ke si yang punya rumah. Yang nggak punya rumah ternyata memang ngasih tahu, jadi nggak taunya rumah tersebut memang udah tua. Terus dulu entah pemilik sebelumnya gitu kan, atau yang tinggal sebelumnya suka naruh keris, benda-benda pusaka gitu ya. Bisa ketinggalan lah ya hitungannya. Itu jujur bikin rada sedikit antara melegakan sama kaget sih. Melegakannya karena ternyata memang iya gitu bla bla. Tapi yang sedikit rada nggak bikin leganya, waduh gitu kan ya. Apakah masih ada yang nyisa, kita nggak tahu gitu kan ya. Sampai akhirnya yaudah kita coba clearin. Nah pengalaman ini yang mungkin pengen gue cerita sama lu sama dia, karena gue pun sendiri merasa belum pernah mendapatkan pengalaman ini. Jadi sampai di momen akhirnya atasan gue tuh manggil orang yang bisa nanggulangin isu itulah. Orang pintar ya. Iya. Nah awalnya gue biasa aja gitu kan ya, ngeliatin perawakannya kayak Pak Haji pakai peci hitam, bawahan hitam semua. Cuma ritualnya yang bikin gue rada gitu, apaan sih nih gitu kan. Karena kita semua satu kantor karyawan disuruh ngumpul di tengah, kemudian entahlah bikin circle gitu, dia berdoa nih, bla 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 bla. Kemudian yang bikin gue heran ketika dia minta disiapkan air kelapanya aja. Kemudian air kelapanya itu minta direbus, minta tolong ke OB. Itu air kelapanya ini langsung direbus gitu? Iya. Air kelapa biasanya, tapi nggak ada dagingnya ya. Air kelapa itu, air kelapanya masukin panci, taruh di kompor, direbus. Ya nggak ngerti kita sama sekali, nggak tahu apa-apa gitu. Kemudian air kelapanya diangkat, ditaruh di lantai, kita disuruh berbaris. Mau ngapain gitu kan? Suruh baris? Iya suruh baris. Mau ngapain nih? Si empunya ini, si orang pinter ini meminta kita untuk menyelupkan tangan kita di air kelapa yang telah mendidih itu. Itu di kompor apa udah diangkat? Masih dipanci, Bang. Masih dipancinya. Jadi api masih nyala tuh? Enggak. Tapi memang bener baru diangkat, baru kita disuruh begitu. Pasti kan pikir, tantang aja gitu kan. Cuma katanya kalau bisa langsung saat ini gitu kan ya. Oh iya kita baris, celupin. Awalnya ada yang nyoba dulu. Enggak panas? Enggak panas. Dan sampai pada saat giliran gue, ya gue coba, karena kan ngomongnya kan cuma sampai bagian segini nih, segini doang nih gitu. Tolong dicelupin. Ya akhirnya gue celupin lah. Dicelupin, disuruh basuh ke muka. Emang nggak panas. Bener-bener nggak ada anget-anget kuku gitu? Enggak. Dan itu gue juga rada heran sih. Entah memang ada penjelasan ilmiahnya kenapa menggunakan air kelapa. Gue nggak tahu gitu kan. Dan ya udah gitu kan. Kemudian berlanjut ke penyisiran seluruh lokasi dikeliling. Gue lupa lah pakai apa sih padi. Diapain tuh padinya? Padinya diapain? Di kebut-kebut. Kayak pakai sapu lidi
sampai akhirnya kita berada di taman. Tamannya ada banyak, taman depan, taman belakang, tamannya pun luas gitu kan, mungkin ukuran sekitar 100 meteran kali persegi. Taman belakang lebih luas, 150 meteran. Di tiap taman itu si dukun itu minta telur ayam berwarna hitam. Gua nggak ngerti deh tuh. Telur ayam warna ini. Mungkin Bang Fadil yang udah sering berkecimpung di sini mungkin tahu. Saya juga nggak tahu tuh. Ada kan? Jadi iya. entah telur bebek atau telur ayam, tapi memang hitam gitu loh. Kalau ibarat ayam cemani kali ya. Iya, kalau ayam cemaninya hitam, telurnya kan belum tentu. Iya. Dia minta telur ayam hitam itu untuk di tiap taman sampai akhirnya dikubur. Berapa butir kalau lo inget nggak? Kurang ingat ya. Seingat gue cuma 2 taman itu doang. Satu di depan pagar. Itu dia tuh ngomong, jadi pagar itu kayak merupakan gerbang alam. Iya itu tuh kata dia gitu. Ini gerbang ini, makanya di gerbang ini kita taruh telur untuk kayak semacam ngasih tahu lu nggak boleh ke area sini gitu kan, lu nggak boleh area sini. Oh, ada gerbangnya. Nah, jadi awalnya gue nggak ngerti kan gue. Jadi nggak tahu pas lagi telur hitamnya ditanam, si orang pintar tersebut ngasih tahu kalau misalkan lokasi ini tuh merupakan gerbang. Ini di gerbang apa? Mungkin ini di portal. Iya, ini portal di mana nih posisinya? Di taman di depan belakang. rumah. Jadi kan kalau nggak salah. Oh, di taman depan berarti. Taman depan. Taman depan itu gerbang buat pintu masuk mobil. Dan memang kalau gue boleh bilang, ini tipikal rumah itu kayak rumah-rumah jadul banget. Kayak rumah-rumah dinas kementerian di daerah Patra deh, Patra Jasa. Koto gitu nggak sih? Garasi lebar begitu, bla. Nah jadi, seingat gue setelah kejadian itu ada yang ngebongkar tuh telur. Buat ngecek. Iya, buat ngecek gitu. Itu berapa hari setelah kejadian itu? 2-3 harian seingat gue. Cuma telur itu jadi ada darah katanya gitu. Ada darah. Mungkin anaknya pengen keluar. Iya. Gue sering apa namanya, makanya itu yang kadang suka gue sedikit heran Pak Fadil, karena pada dasarnya bukan gue tidak percaya sama hal tersebut, cuma gue suka menyangkut pautkan sama hal logikain dulu lah ya, sampai benar-benar mentok logikanya nggak ada. Nah itu tuh kadang-kadang. Dan setelah kejadian itu kita berpikir kan, oh udah clear, nggak akan ada lagi yang gangguin kita. Kalau taman belakang nggak ada apa-apa menurut si itu. Enggak bang, itu sebetulnya yang gue bilang tadi kan posisi taman belakang tuh ada bambu kuning. Iya, maksudnya lu kan tahu bangku taman putih besi panjang gitu kan di bawah persis gitu. Itu bangku taman putih manjang di taman tengah sama ada pohon di belakangnya. Itu rada nggak enak memang. Tapi si yang bisa ngobatin ini nggak ngomong apa-apa di taman belakang. Cuman taman depan doang kan tadi dia ngobrol. Dia cuma ngomong, beberapa penunggu yang kuat di sini sengaja memang masuk ke taman gua. Dan maaf, gue nggak tahu apa gimana, tapi memang iya, gue sering melakukan perbuatan yang nggak baik lah sama temen gue di situ. Ya bukannya sedikit menyadu, cuma minum lah. Gue sama temen gue sering minum di sana, sampai bapak nih kasar-kasar kata, ada yang jadi buang air sembarangan di taman. Nah mungkin itu yang bikin menurut gue. Gak seneng dia. Nah gitu. Nah akhirnya dia masuk ke temen gue. Seingat gue kayaknya pernah ada ketika lagi kesurupan. Gue bakal inget muka temen gue ini. Dia itu marah-marah. Cewek apa cowok? Cewek. Melotot sambil marah-marah. Pakai bahasa yang gue nggak ngerti lah. Apa bahasa apa? Sunda, Jawa? Iya mungkin Sunda deh. Sunda gitu. Pokoknya jangan. Gue nggak ngerti, gitu. Cuma yang pasti dia kayak semacam menegur kita yang para lelaki yang suka buang air gitu, bla gitu. Ya kalau ceritanya ya sampai situ tidak menyelesaikan masalah intinya bang. Karena mungkin balik lagi yang gue bilang kalau orang udah kebuka
masih tetap akan sering masuk. Kan katanya kan nggak boleh kosong pikiran. Iya. Nah, temen gue itu sering kosong, makanya dia sering kesurupan. Nah, yang gue tahu juga kalau misalnya kebuka itu segel emang udah nggak ini lagi. Jadi orang tuh kayak punya segel, ketika sekali masuk itu udah nggak segel lagi. Jadi kayak ya udah lost terus gitu. Itu mah bisa dibilang dia cukup sering tuh kesurupan. Iya, makanya Dari sekali udah marah-marah, berontak, sampai gue ingat kalau nggak salah pernah satu kali gue itu kita megangin 4-5 orang. Oh, sampai 4-5 orang. Iya, kita megangin tangan satu, bla bla. Tapi cuma dia kuat banget bang. Penendangan, maaf nih, karena posisinya dia lagi tiduran, kita pegang di bawah, otomatis pasti kakinya nendang itu, nggak kuat gue. Cuma ya kalau misalkan cerita yang di rumah kantor itu sebegitunya, sebegitu menyeramkannya. Dan ada memang yang gue nggak tahu sih, tapi kayaknya ada yang pernah ditongolin sih. Tapi gue nggak melihat secara langsung ya. Gue tidak melihat secara tapi langsung. sempat cerita nggak? Sempat. Apa tuh yang ditongolin? Bangku taman. Hah? Bangku taman. Di bangku taman itu? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Itu tuh males beneran deh gue kalau gitu. Gue karena memang apa ya, bangku taman itu menurut gue cukup mengintimidasi. Iya sih. Dan orang yang rata-rata di meja makan. Jadi gini bang, ini meja makan besar. Meja makan besar. Ini kaca, ruangan kaca. Gue lupa tapi lebarnya itu mungkin sekitar 6x7 meteran lah, di mana itu nempel dapur. Ini kaca, sini kursi goyang, di situ taman dan bangku tamannya. Yang sorry tuh say, kalau lagi malam, anak-anak lagi pada nginep, gue udah di meja makan tersebut, mata pasti akan ke arah sana. Pak, langsung lurus ke sana ya? Iya, itu dia. Dan apa ya, nggak nyaman lah buat gue itu. Ada yang diliatin gitu, kadang-kadang suka kayak diliatin gitu. Ya, untungnya buat gue tidak ada yang sampai manggil. Nah, gimana maksudnya manggil? Gue jadi sedikit merinding. Ya maksudnya manggil nama lah atau seperti iya. Berbisik atau apa tuh enggak sampai. Tapi ditongolinnya apa tuh? Lu tahu nggak diceritain ditongolinnya apa? Si wanita. Iya. Miskun ya. Iya, miskun, benar miskun. Itulah kalau gitu. Terus temen lu kabur? Apa pingsan apa? Dia cuma nyolek, kemudian ngajakin pindah ke kamar. Ini yang lihat cewek cowok? Cowok. Dia colek, pindah yuk kamar. Begitu pindah, baru dia cerita. Pas banget ya? Iya. Langsung cerita. Mungkin gue nggak tahu ya, dia nggak mau bikin kepanikan atau apa. Ya gue juga santai aja sih. Cuma begitu dengar cerita kan jadi langsung nggak bisa tidur kali ya. Oh iya, masalah tidur mah rada rese sih maksudnya. Nah itu dia, ada sih beberapa cerita lagi. Gue tuh tipikalnya rasa susah tidur. Jadi kayak masih di rumah ini kan? Iya gitu. Coba, boleh ya ceritain bener dulu. Kayak bukan dipanggil, banyak suara-suara yang ngeganggu. Tapi karena mental gue adalah mental cewek pakai logika, aku pikir tuh hanya binatang. Iya, kayak kucing lah, apa tikus lah, apa gitu. Bangku kegeser, gitu. Males ya. Ya, itu ini sering kejadian tuh tiap hari hampir. Enggak tiap hari sih, tapi untuk beberapa orang yang mungkin susah tidur kayak gua, ada yang mungkin masih melek karena suka dengar. Nah ini komparasinya adalah ketika gua tanya sama si OB yang notabene-nya adalah orang yang paling lama di situ di rumah itu. Dia nggak takut, tapi dia tahu. Dia sering santai aja mas, gitu yang kata dia. Ya udah, gua nggak gimana gitu. Walaupun memang takut sih. Berarti lu ngedenger kayak suara kursi kegeser, terus kayak di loteng-loteng gitu ada nggak? Kalau loteng gerak iya, cuma akhirnya ada jawabannya musang. Oh, karena banyak taman gitu ya. Jadi banyak musang di sana, ada musang besar, bau pandan, jadi nggak pandan gitu ya. Terlalu kaget. Nggak terlalu kaget ya. Iya, gitu. Ada lagi nggak yang mau lu ceritain lagi selain yang di kantor lu itu? Pengalaman gue ditongolin guling. Boleh tuh, coba. Gulingnya pakai corak bunga-bunga. Waduh.
Jadi nggak serem dong. Iya, jadi beneran guling. Iya, beneran guling. Jadi itu lebih lama kejadiannya. Kadang gini sih Bang, kalau ngomongin cerita soal masalah cerita serem, gua ada beberapa tapi lompat-lompat waktu banget. Iya, nggak apa-apa. Cerita aja. Seingat Kalau yang gue ditongolin itu pengalamannya gue lagi nginep sebelum di jauh. 2007-an kali, 2008. Gue lagi nginep di rumah temen gue. Oh, ini kejadian di rumah temen nih ya? Di rumah teman. Dan akhirnya kan kita bagi-bagi tempat tidur lah gitu kan. Gue kedapetan tidur di ruang tamu. Oh iya. Kedapetan tidur di ruang tamu. Ini berapa orang nih di rumah temen lu? 3-4 orang sih. 3-4 orang gitu kan. Yang lain pada tidur di kamar bagi-bagi. Dan kebetulan gue yang apes. Gue tidur di luar sendirian. Oh sendirian. Yang lain pada di kamar nih? Gue sendirian. Awalnya gue santai. Maksudnya ya udahlah tidur santai-santai aja gitu. Cuma memang ada yang sedikit ngeganggu perhatian gue. Posisi gue tidur di sofa langsung ngadep ke jendela. Jadi kaki gue tuh nendang jendela. Oh, jendela pintu luar. Jendela ada 2. Di depan kaki gue persis sama di sebelahnya lah gitu, seberangnya. Nah yang seberangnya yang bikin gue sedikit keganggu karena mata gue selalu tertuju ke sana. Kayak pengen lihat ke sana terus gitu. Di era itu, gue tuh sering kalau kata orang dulu rep-repan. Oh, kayak ketindihan gitu ya? Gue sering. Dan memang rep-repan itu tembakannya dari kadang gue suka ngaruhin ke masalah logis gitu kan. Cuma memang yang gue akui ketika gue rep-repan, after rep-repan, gue akan ngerasa jiper, ketakutan dengan sangat gitu, Karena lu kaku, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong gitu. Iya kali ya. Jadi momennya mungkin belum terlalu malam itu Bang, jam 11:30-an kalau nggak salah. Tapi udah yang lain udah pada masuk kamar nih. Udah pada tidur. Gua belum bisa tidur tuh kan. Iya. mata coba lihat mata juga terus. Yang akhirnya tidur ayam lah ya. Gue balik ke arah senderan sofa. Daripada gue ngeliatin ke arah jendela terus. Begitu gue balik ke arah senderan sofa, lah. Nyamping nih jadi. Iya nyamping. Gue rep-repan. Rep-repannya nyamping ya. Lagi rep-repan gue. Emang ada yang lain Bang rep-repan ya? Bisa tengkurap ya? Enggak, kalau biasanya orang telentang aja sih kalau rep-repan. Gitu? Iya. Gue selalu nyamping Bang. Kalau nyamping iya. Gue rep-repan selalu nyamping dan yang respon badan gue ketika gue rep-repan gue pasti pengen ngeliat siapa sih. Tapi gue nggak pernah bisa karena nggak nyampe jarak pandang gue gitu kan ya. Begitu gue rep-repan, ya respon body gue normal, gue kaget, baca doa. Nah, mungkin ini kesinambungan kenapa? Karena gue lagi takut ngeliat jendela itu. Gue coba baca-baca, entahlah gue ngomong apa gitu kan, berontak gue Bang. Nah ini nih yang gak enaknya. Sofa gue ngadep ke sini dong. Di sini ada meja jati Bang. Meja jati bulat besar begitu. Gue berontak dari ngadep ke sini, begini. Langsung madep ke meja jati. Karena berontak dong. Langsung meja gini, berontak. Begitu berontak, di bawah si guling lagi tidur. Itu. Iya, saya merinding juga. Jadi pada saat gue lagi ngebrontak begitu, itu bener jelas banget tuh. Gue pengen ngomong kotor sebetulnya. Sekali saya ngomong gitu. Gitu. AJG, gue kaget, takut dan setakut-takutnya. Pada saat gue habis berontak, gue ngeliatin mukanya hancur sama si guling itu, gue langsung gini. Itu lu detail banget tuh. Detail. Memang sekelebatan sebetulnya, bukan sekelebatan, sekilas gue lihatnya. Tapi visual gue vivid, jelas. Lu coba jelasin detail mukanya hancur apa enggak, terus itunya kotor apa bersih gitu. Bisa lu ini enggak detail? Wah si abang iya dong, kan biar detail kan lu lihat sekilas tapi detail kan. Yang gue ingat mukanya. Kalau masalah kainnya, gue
Tapi Kurang. tidak putih bersih sih, Betul. tidak putih Emang bersih. kotor. Tidak putih bersih. Tapi Tapi muka- tidak kumel, tidak ada tanah, tidak. Wah, Emang pinter ya main visualisasi ya, saya jadinya gemeter nih. Iya. Nah, maksud gue ketika yang gue lihat mukanya ya normally manusia sih, cuma memang banyak luka. Oh. Dan yang gue ingat hitam. Oh, kayak gosong gitu ya, mungkin ya. Nggak bagus, Iya. ada detailin dong. Ya itu jadi mukanya penuh luka, bla bla. Nggak ada darah, Nggak ada darah. kain kotor ya lusuh, tapi tidak banyak tanah. Dan gue melihatnya itu hanya sepersekian detik. Nah, gue potong lagi. Jadi dia posisinya itu telentang apa ngadep lu? Tonton bang. Telentang. Nggak ngadep lu kan? AJG gue ngomong. Gue gini bang, ini anggaplah gue tempat tidur bang ya. Iya. Dia di sini gue, dia di sini gue gitu. Telentang. Jadi pas lagi begitu lagi tidur, Oh. lagi tidur. Masa nyamping sih gitu Ya kali aja enggak lah, dia beneran kayak beneran emang tidur gitu. jebret, dan dia tidak melihat gua, dia hanya ih sebel gua jadinya keinget. Dia cuma ngeliatin ke atas, dia kok aja gitu bang. Ya gua balik lagi, Tapi nafasnya boro-boro gua lihat galaksi punya. enggak kan kali dengar suaranya dia nafas apa enggak? Enggak ya. Gua enggak. Karena lu udah ketakutan mungkin ya. Jadi enggak kepikiran ke situ sangat kali. cepat, sangat cepat kejadian itu. Jadi begitu gua udah ngelihat, gua berbalik. Di situ gue masih coba nenangin diri, dengan apa yang gue lihat barusan gitu kan. Tapi lu nggak kaku lagi kan setelah itu kan? Enggak apa lagi. Dan terlebih kan tadi tuh karena gue ada rep-repan, ya kayak Lu berontak gitu kan? Ya kayak relevan gitu, kayak wah ini nyambung nih gitu kejadiannya. Di situ gue makin takut, gue coba tenang untuk 1-2 menit. Setelah itu sampai akhirnya gue ngeberaniin diri lagi untuk ngecek, nggak ada, udah nggak ada tuh si guling di situ. Gue coba tenang lagi, gue coba berusaha untuk udah tenang, coba tidur lagi. Maaf. Cuma setelah kejadian itu, gue makin nggak tenang untuk tidur, karena gue yakin ada yang merhatiin gue di jendela itu ya. Itu sampai akhirnya. Berarti lu nggak tidur nih semalaman? Saya bangun, ngetok temen, boy, gue tidur sama lu dong, boy. Karena apa ya? Pada akhirnya gue ngerasa sangat keganggu bang, sangat keganggu banget dengan kejadian itu. Apalagi lu lihat langsung kan. Itu sih bang. Ada lagi sih bang gue cerita yang sedikit bikin gue kayak semacam takut lah gitu loh. Bukan takut yang gimana, cuma gue heran gitu kenapa bisa kejadian justru malah di dekat gue gitu, di sekitar gue, di rumah gue. Oh ini di rumah nih ceritanya. Jadi momennya itu gue lagi di kamar. Ini tahun berapa nih kejadiannya? Udah lebih jauh lagi ya? Itu mungkin di sekitar 2002 sampai 2005 ya sekitar segitu. Adek gue masih kecil banget. Mungkin sekitar SD. Dulu kan masih ada film-film kartun menjelang maghrib kan. Ada deh, kartun TV apa ada. Space Tune sekarang. Iya kali benar-benar. Nah gue posisinya lagi di kamar. Kemudian namanya maghrib, ya paling kalau gue maghrib biasanya baru mau mandi sih gitu kan ya. Wah maghrib baru mau mandi gitu kan. Nah gue kaget, nggak taunya gue ngeliatin adik gue lagi nonton TV. Lagi nonton TV. Ya gue bilang dong, sholat nih. Gue bilang ngapain? Senyum, diem doang. Senyum, diem doang. Ih malah senyum doang, ayo sholat. Nggak jawab. Ya udah gue kamar mandi, karena mau mandi kan. Pas saya ke kamar mandi, adik gue di situ. Di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Terus lu negor di kamar mandi. Speechless gue nggak bisa ngomong apa-apaan. Karena satu, gue takut adik gue juga ketakutan. Ya gue cuma diem doang. Dan akhirnya begitu gue dari ngeliat adik gue di kamar mandi, habis mandi dia baru mau masuk kamar, gue ngeliat ruang tamu, ruang TV. Gak ada siapa-siapa bang. Tapi TV-nya nyala nggak? Nyala. Coba,
kayak enak deh. Dan itu gue akhirnya kayak ini kali ya yang dibilang sama orang tua dulu saat maghrib jangan ngaco-ngaco lah gitu karena sholat bla bla bla. Ya sesimpel itu sih. Tapi buat gue itu ngefek sampai buat lo ke karena gue ngalamin gitu maksudnya yang barusan gue lihat ternyata ada di lain tempat gitu. Dan lu nggak ngobrol ya sama yang ini kan, yang atau gue jadi ngobrol ya? Hah? Atau gue jadi ngobrol ya gitu ngobrol. Harusnya ngobrol, lu ngobrol. Enggak sih, cuma gue tanyain gitu doang. Dan kayaknya. Tapi lu akhirnya cerita nggak ke adik lu? Setelah dia besar. Oh lama dong berarti. Lama. Gue nggak mau bikin dia tahu dari gue perempuan. Jadi ya udahlah, santai aja. Cuma yang tahu ART gue, itu ART gue tahu. Nyokap bokap lu tahu juga? Tahu. Karena langsung lu ceritain kali. Iya. Dan mereka bilang ya memang kalau misalnya maghrib ada yang bilang katanya jangan keluar rumah, udah sholat, bla. Seperti aku juga nggak agamis banget. Cuma maksud gue, ya itu kali ya pesannya kali ya dari orang tua jangan untuk melakukan hal aneh-aneh ketika maghrib. Terus ada yang mau lo tambahin lagi ceritanya? Kayaknya sih buat gue ceritanya itu sih bang. Gue malah ngerasa beruntung loh karena kayak gue datang ke psikolog gitu. Makasih udah cerita saya. Makasih juga nih udah kesini ya. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat yang nonton? Buat pengalaman lu tuh jangan apa gitu. Satu sih yang gue tahu soal masalah apa ya superstitious atau hal-hal yang berbau mistis. Gue percaya ada mereka. Kita berbagi dunia, gue percaya. Makanya tadi kan kejadian yang di kantor gue soal buang air kecil sembarangan. Mana tau lo ngencingin rumah orang. Sama seperti itu. Jadi pasti dia nggak akan suka. Kemudian yang gue tahu juga mereka nggak suka tempat kotor. Mereka tuh sukanya tempat kotor. Lembab gitu lah ya. Lembab gitu kan ya. Dan itu apa ya buat temen-temen yang denger, yang lihat juga. Ya udah, kalau memang sudah tahu kita berbagi dunia, menurut gue ya bukannya gue sok nggak takut, bahkan tadi di cerita yang tadi gue pun gue juga takut gitu. Mungkin itu kan reaksi normal manusia. Cuma ada kalanya sebaiknya jangan apa ya kayak semacam jangan gedein perasaan takut ya, tapi sedikit dilawan dulu gitu. Kecuali kalau misalkan diketawain, bla bla itu baru. Ketawain balik. Iya. Katanya ketawain balik katanya. Ketawain balik. Oh iya, IG-nya apa boleh disebutin kalau? Aduh, seriusan deh. Iya, nggak apa-apa. @raijasuma. Nah, ntar gua taruh di sini ya IG-nya. Oke, thank you banget nih Bang udah jauh-jauh nih datang ke sini. Iya sih. Tapi gue juga thank you banget karena gue bisa cerita sedikit melegakan buat gue. Dan semoga buat channelnya Bang Fadil bisa terus. Amin. Nah, oke guys, ya, itu aja cerita dari Bang Rey. Gimana seru komen di bawah ya. Thank you, gue Fadil dan Bang Rey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.